Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal PAT atau UKK. Nah, sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Pada gambar persegi panjang ABCD, nah seperti ini, persegi panjang ABCD, di samping diketahui AO ini, AO 5 cm, kemudian FO itu 3 cm, panjang keliling dan luas persegi panjang ABCD adalah. Nah, sekarang kita melihat di sini bahwa panjangnya AO itu 5 cm dan FO itu 3 cm. Nah, sekarang kita harus mencari panjangnya AF. Nah, ini Pitagoras ya. Kita mencari panjang AF dengan rumus Pitagoras. Nah, untuk mencari AF di sini yang diketahui adalah sisi miring dan alasnya. Jadi nanti AO kuadrat dikurangi dengan FO kuadrat. AO berapa? AO 5. Jadi 5 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 5 kuadrat 25. Dikurangi dengan 3 kuadrat 9. Nah, 25 dikurangi 9, 16. Jadi akar 16 berapa? 4. Nah, jadi panjangnya AF itu 4. Nah, ini 4 cm. Nah, otomatis panjang AF itu akan sama dengan panjangnya FB, akan sama dengan panjangnya DE, dan akan sama dengan panjangnya EC. Sehingga panjang AB itu sama dengan 2 kali panjangnya AF. Jadi 2 kali 4 berapa? 8 cm. Nah, jadi kita sudah ketemu panjangnya. Panjangnya itu adalah 8 cm. Sekarang lebarnya berapa? Nah, kalian lihat di sini. FO di sini 3 cm. Tentu nanti OE juga 3 cm. Nah, kalau kita jumlahkan 3 cm tambah 3 cm 6 cm. Tentu panjangnya EF ini akan sama dengan panjangnya CB, sehingga CB-nya itu adalah 6 cm juga. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa lebarnya juga 6 cm. Nah, setelah kita mengetahui panjang dan lebarnya, baru kita bisa mencari keliling dan luasnya. Sekarang kita mencari kelilingnya ya. Nah, keliling persegi panjang apa? 2 kali panjang tambah lebar. Nah, kita masukkan saja. Panjangnya 8 cm, lebarnya 6 cm. Nah, berapakah 8 tambah 6? 14. Kemudian kita kalikan 2 kali 14 berapa? 28 cm. Nah, sekarang sudah ketemu kelilingnya. Baru sekarang kita mencari luasnya. Luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Panjangnya tadi 8 cm. Terus kemudian lebarnya 6 cm. Kita kalikan 8 kali 6 berapa? 48 cm persegi ya. Nah, jadi dari sini dapat diketahui bahwa kelilingnya 28 cm dan lebarnya itu 48 cm. Jadi jawabannya yang C. Nah, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kalian lihat di sini. Nah, di sini panjangnya X plus 4 meter, panjangnya yang di sini. Kemudian di sini lebarnya X. Nah, di sini juga ada daerah putih. Daerah putih ini panjangnya 1 meter. Nah, gambar tersebut merupakan persegi panjang, terdapat daerah putih yang lebarnya 1 meter. Luas daerah yang diarsir. Nah, kita mencari yang diarsir ini. Nah, kita tentukan dulu panjangnya berapa. Jadi kalau di sini itu ada yang daerah yang berwarna putih. Jadi nanti panjangnya kita kurangi. X plus 4 min 1. Nah, 1. Jadi nanti panjangnya itu X plus 3. Nah, ini 4 dikurangi 1 ya. Nah, kemudian
Kalau lebarnya berapa? X. Baru kita mencari luas. Luasnya persegi panjang apa? P kali L. Ini bentuknya persegi panjang ya. Nah, di sini panjangnya X plus 3. Kemudian lebarnya itu X. Baru kita bisa mengerjakan, kita distribusikan. X kali X berapa? X kuadrat plus 3 kali X, 3X. Nah, jadi luas daerah yang diarsir itu adalah X kuadrat plus 3X. Nah, jawabannya tentu yang A. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini. Persegi pada gambar berikut luasnya adalah satu satuan luas. Daerah terarsir yang menyatakan pecahan. Nah, kita mencari arsir, yang diarsir ini ya. Nah, kita misalkan di sini ini adalah luas daerah 1. Ini luas daerah 2. Ini luas daerah 3. Kalian perhatikan luas daerah 1 dan luas daerah 2. Saya beri tanda lingkaran seperti ini. Luas daerah 1 dan luas daerah 2 ini sama. Jadi nanti kita mencari saja bangun yang pertama ini ya. Nanti nilainya akan sama ya. Kita mencari luasnya masing-masing. Nah, di sini diketahui bahwa persegi pada gambar berikut luasnya adalah satu satuan luas. Jadi setiap ini panjangnya, setiap bangun panjang itu satu satuan. Jadi kalau ini satu, ini satu. Nah, kalau lihat di sini ini juga satu. Nah, jadi kalau satu ini anggap saja ini panjangnya sama ya. Nah, ini panjangnya sama. Jadi ini setengah. Ini setengah. Ini juga setengah. Ini juga setengah. Nah, sekarang kita mencari luas daerah yang pertama. Ya, luas daerah yang pertama, luas segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi. Oke. Setengah kali alasnya berapa? Alasnya itu setengah ya. Setengah kali tingginya. Tingginya berapa? 1. Nah, jadi 1 kali 1 kali 1. Jadi 1/4. 4 dari ini. 2 kali 2. Ini 1 sama artinya dengan 1/1 ya. Kita kali 1 1. 1 kali 1 kali 1 1. 2 kali 2 kali 1 1/4. Jadi luas daerah 1 itu 1/4. Nah, karena luas daerah 1 dan luas daerah 2 itu sama, jadi L1 sama dengan L2 sama dengan 1/4. Nah, sekarang kita mencari luas daerah yang ketiga. Luas daerah yang ketiga. Di sini alasnya setengah, tingginya juga setengah. Kita taruh di mana? Kita taruh di sini aja ya. Di sini luas daerah yang ketiga, setengah kali alas kali tinggi, setengah kali alasnya setengah, tingginya juga setengah. Kita kalikan semua. 1 kali 1 kali 1 1/2 kali 2 kali 2 8. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini setelah kita mengetahui luas daerah 1, 2, dan 3, baru kita jumlahkan semuanya. Nah, sehingga di sini luas daerah 1 ditambah dengan luas daerah 2 ditambah luas daerah 3. Nah, luas daerah 1 itu berapa? Luas daerah 1 tadi 1/4. Luas daerah 2 juga 1/4. Nah, luas daerah 3 yang 1/8. Baru ini kita jumlahkan semua. Nah, ini kita samakan penyebutnya semua. Kita taruh sini. Kita samakan penyebutnya menjadi 8 ya. 8 dibagi 4, 2. Kemudian ini juga 8 dibagi 4, 2 dikali 1, 2. Ditambah ini tetap 1 ya. Nah, kemudian kita jumlahkan 2 ditambah 2 ditambah 1, 5. Nah, jadi daerah terarsir itu menyatakan pecahan 5/8. Nah, di sini nggak ada jawabannya ya. Jawabannya yang ini 5/8. Nah, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Nah, yang nomor 19. Luas persegi ABCD adalah 64 cm persegi
titik tengah sisi ABCD dihubungkan sehingga membentuk persegi EFGH. Titik tengah sisi-sisi persegi EFGH adalah J, K, L, dan M. Luas daerah yang diarsir adalah, nah sekarang yang pertama kita harus mencari panjang sisinya. Bagaimana caranya? Nah, luas persegi ABCD itu rumusnya adalah S kuadrat. Nah, kita tulis aja di sini ya. Jadi luas perseginya 64. Nah, baru ini kita akarkan. Nah, akar dari 64 berapa? 8. Jadi panjang sisinya itu adalah 8 cm. Nah, jadi ini panjangnya 8. Nanti semuanya sama ya. Ini juga 8, ini juga 8, ini juga 8. Jadi panjang AB, panjang BC, panjang CD, dan panjang DA itu sama, yaitu 8 cm. Nah, sekarang di sini titik-titik tengah sisi ABCD dihubungkan sehingga membentuk persegi EFGH. Ya kan? Nah, sehingga titik tengah sisi-sisi persegi EFGH adalah J, K, L, M. Sekarang kita mencari panjang masing-masing. Kalian lihat di sini AF. AF itu panjangnya itu adalah setengah dari AD. Ya, AF itu panjangnya setengah AD. Nah, AD tadi berapa? AD 8. Nah, jadi setengah kali 8 berapa? 4. Nah, jadi panjangnya AF ini 4 cm. Otomatis ini juga sama 4, ini juga 4, ini juga 4. Nah, baru kita mencari panjangnya FE atau EH atau HG atau FG, semuanya sama ya. Kita mencari panjangnya EF, panjang EF. Nah, di sini ini miring ya, sisi miring, jadi kita akarkan. Di sini 4 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 16 sama dengan akar 32. Akar 32 berapa? Akar 32 itu sama artinya dengan akar 16 kali 2. Jadi panjangnya EF itu 4 akar 2. Nah, panjangnya EF itu 4 akar 2. 4 akar 2. Nah, ini panjangnya EF. Nah, sekarang kalau sudah mengetahui panjangnya EF, baru kita mencari panjangnya ini, panjangnya EJ dan JF. EJ itu berapa panjangnya? Kalau EF 4/2 jadi EJ nya itu, panjangnya EJ itu setengah dari EF. Nah, jadi setengah dikali 4 akar 2 berapa? Nah, 2 akar 2. Jadi ini panjangnya, ini 2 akar 2. Nah, ini juga 2 akar 2. Nah, setelah kita mengetahui panjangnya ini 2 akar 2, baru kita bisa mencari luas segitiga JFK. JFK yang mana? Ini JFK. JFK, ini JFK. Nah, ini 2 akar 2, berarti ini otomatis juga 2 akar 2. Nah, sekarang kita mencari luas segitiga JFK. Kita taruh di sini. Luas segitiga JFK. Nah, setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya 2 akar 2. Terus kemudian tingginya juga 2 akar 2. Nah, ini 2 dibagi 2 bisa ya. Nah, kemudian ini akar 2 dikali 2 akar 2. Akar ketemu akar. Akar 2 dikali akar 2 berarti samarnya dengan 2 ya. Jadi 2 dikali 2 berapa? 4. Nah, jadi luasnya ini adalah 4 cm persegi. Ini juga karena panjang JFK sama dengan panjang MHL, jadi ini panjangnya sama. Ini juga 4 cm persegi. Nah,
Kemudian yang kedua kita mencari luas segitiga EFGH. Nah, kita mencari luas persegi EFGH. Apa luas perseginya? Yaitu sisi kali sisi. Nah, tadi panjang sisinya berapa? 4 akar 2 kan? Nah, 4 akar 2. Terus di sini 4 akar 2 dikali 4 akar 2. Nah, ini 4 kali 4 16, 16 kali 2 32. Nah, sekarang kita sudah mengetahui luas persegi EFGH dan luas segitiga JFK. Nah, baru kita mencari luas daerah yang diarsir. Nah, luas daerah yang diarsir itu luas persegi EFGH dikurangi dengan luasnya 2 segitiga, luas 2 segitiga. Luas persegi EFGH berapa? 32. 2 segitiganya tadi 4 kan? Jadi 4 dikali dengan 2. 2 kali 4. Nah, ini sama-sama 4 ya. Jadi 32 dikurangi dengan 8 berapa? 24 cm persegi. Nah, jadi luas daerah yang diarsir ini adalah besarnya 24 cm persegi. Nah, seperti itu adik-adik. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa subscribe agar channel kami terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.